Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imar Rahmadani dengan NIM C1C021118. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang dasar perhitungan pajak, depresiasi, dan amortisasi. Yang pertama yaitu dasar perhitungan pajak. Dasar pengenaan pajak atau DPP adalah jumlah harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Pajak yang terutang itu baik PPN atau PPh pasal 22, PPh pasal 23, dan PPh pasal 4 ayat 2. Sesuai ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan, ada beberapa jenis pengenaan pajak yang masing-masing terdiri dari bermacam-macam dasar untuk menghitung pajak terutang ini. Yaitu yang pertama, dasar pengenaan pajak penghasilan DPP PPh. Sebagaimana tercantum dalam ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan, dasar pengenaan pajak penghasilan adalah DPP PPh 21, DPP PPh 22, DPP PPh 23, dan DPP PPh 15. Kemudian dasar pengenaan pajak pertambahan nilai. Sesuai ketetapan dalam Peraturan Menteri Keuangan atau PMK yang mengatur tentang pengenaan pajak penghasilan dan PPN, jenis-jenis DPP yang dijadikan dasar untuk menghitung pajak terutang PPN adalah DPP harga jual, DPP penggantian, dan DPP nilai ekspor. Kedua, ada pengertian biaya. Biaya adalah suatu model klasifikasi biaya di mana ada yang boleh dibiayakan dan tidak boleh dibiayakan secara perpajakan. Dalam SPT tahunan, hal ini diberlakukan untuk dua jenis biaya tersebut. Secara arti kata, deductible adalah mengurangi. Jadi, pengertian deductible expense adalah biaya yang diperbolehkan secara pajak untuk mengurangi penghasilan bruto. Di dalam laba rugi tentunya terdapat pendapatan, HPP, dan rincian biaya lainnya. Dan secara pajak, biaya-biaya tersebut ada yang boleh dibiayakan dan yang tidak boleh dibiayakan. Apabila ada komponen biaya yang bisa dibiayakan, akan membuat penghasilan bruto berkurang dan otomatis akan membuat perhitungan pajak lebih rendah. Kemudian sedangkan non-deductible expense adalah kebalikan dari deductible expense, yaitu biaya yang tidak diperbolehkan untuk dibiayakan atau dibebankan, yang artinya tidak boleh mengurangi penghasilan bruto secara pajak. Biaya-biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 6 Ayat 1. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang. Kemudian bunga, sewa, dan royalti. Biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 2, PMK Nomor 3 2010, biaya administrasi dan pajak kecuali pajak penghasilan. Kemudian yang kedua, penyusutan asas atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. 3. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. 4. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Yang kelima, kerugian selisih kurs mata uang asing. Yang keenam, biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia. Yang ketujuh, biaya beasiswa, magang, dan pelatihan. Dan yang kedelapan, piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih. Kemudian yang kesembilan, sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah. Yang kesepuluh, sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah. Yang kesebelas, biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah. Yang ke-12, sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah. Yang ke-13, sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga sesuai ketentuan. Dan yang ke-14, penghasilan tidak kena pajak untuk wajib pajak orang pribadi.
Biaya-biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 9 Ayat 1. 1. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi wajib pajak yang bersangkutan. Kemudian penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan PMK 83, PMK 03 tahun 2009. Kemudian jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan. Yang ketujuh, harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan dan warisan, pajak penghasilan, biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya, yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham, sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan, serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan, dan pajak masukan atas perolehan BKP atau JKP yang tidak dapat dikreditkan. Kemudian ada PTKP, atau penghasilan tidak kena pajak, merupakan besaran dari penghasilan yang tidak dikenakan. Artinya seseorang tidak perlu membayar pajak apabila gaji bulanan tidak mencapai ketentuan PTKP. Meski sudah diringankan bebannya, orang tersebut tetap wajib melaporkan surat pemberitahuan atau SPT pada ketentuan tarif PTKP 2019 yang disusun dalam Peraturan Menteri Keuangan. Sedangkan untuk perhitungan lebih detail ada di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor per 16/PJ/2016. Untuk ketentuan PTKP bagi pegawai diatur dalam PMK nomor 102/PMK 010/2016 yang belum berubah hingga sekarang. Ketentuan PTKP yang sampai saat ini dijalankan sebagai berikut. 1. Wajib pajak pribadi berstatus tanpa tanggungan sebesar 54 juta. 2. Penghasilan istri ditambah dengan penghasilan suami sebesar 54 juta. 3. Wajib pajak pribadi dengan status kawin mendapat tambahan sebesar 4.500.000 dan setiap anggota keluarga saudara yang menjadi tanggungan maksimal 3 tanggungan mendapat tambahan sebesar 4.500.000. Kemudian ada depresiasi. Penyusutan atau depresiasi adalah metode akuntansi pajak untuk mengalokasikan biaya aset berwujud atau fisik selama masa umur manfaatnya. Penyusutan yang juga disebut sebagai depresiasi mewakili seberapa banyak nilai aset telah digunakan. Penghitungan tarif penyusutan akan berdampak terhadap laporan keuangan di dalam akuntansi serta pelaporan pajak sehingga nilai pajak dapat dihitung lebih efisiensi. Untuk menghitung penyusutan, wajib pajak dapat membuat kategori berdasarkan jenis kelompok harta berwujud, masa manfaat, serta tarif penyusutan. Dan yang terakhir ada amortisasi. Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya termasuk biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai dan muhibah atau goodwill yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun yang dipergunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar atau dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat yang dihitung dengan cara menerapkan tarif amortisasi atas pengeluaran tersebut atau atas nilai sisa buku dan pada akhir masa manfaat diamortisasi sekaligus dengan syarat dilakukan secara taat asas. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan saya akhiri dengan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.